Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 146. Stephen Lin dapat dianggap telah membuat teman baru. Orang bernama Su Chen-sin ini cukup tampan, dan dia memiliki aura artis cilik. Setelah Stephen Lin mengobrol beberapa kali dengan pihak lain, mereka juga menambahkan WeChat satu sama lain untuk memfasilitasi komunikasi di masa depan. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin meningkatkan prestise orang tua taman kanak-kanak, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Ayo pergi dulu, aku punya hal lain untuk dilakukan. Stephen Lin melambai ke Su Chen-sin dan berbalik untuk pergi. Melihat Stephen Lin pergi, Su Chen berpikir dalam hati, Stephen Lin. Nama ini sepertinya agak familiar. Petik 2. Rumah tua keluarga Yao di pinggiran kota Haixia. Pada saat ini, seluruh rumah tua keluarga Yao penuh dengan orang, beberapa tetua Yao Tianlong, rekan-rekannya, junior, dan beberapa orang di desa tempat dia tinggal semuanya berkumpul di sini untuk mengirim Yao Tianlong perjalanan terakhirnya. Yao Tianlong adalah tokoh terkemuka di keluarga dan desa. Di masa lalu, dia memiliki suara yang besar dalam urusan keluarga dan desa, dan dia juga memiliki prestise yang tinggi. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang terjadi padanya dalam hidupnya. Seumur hidup, dia meninggal sekarang. Semua orang masih datang ke rumah tua keluarga Yao. Di halaman yang luas, beberapa band barat yang disewa oleh kerabat memainkan lagu secara bergantian. Ini adalah kebiasaan di Provinsi Jinmin. Band harus diundang di pernikahan, pemakaman, dan pernikahan, dan umumnya diundang oleh kerabat dan teman. Tidak ada alasan bagi pemiliknya untuk mengundang dirinya sendiri. Siapapun yang mengundang lebih banyak band barat membuktikan bahwa semakin populer pemiliknya, semakin tinggi gengsinya. Ada lebih dari 10 band barat yang datang hari ini, dan ini bukan karena 10 orang mengundang mereka, karena beberapa band barat diundang oleh keluarga, dan beberapa diundang bersama oleh selusin atau 20 orang. 10 band telah menjadi pertunjukan langka dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa orang mendaftarkan pengunjung di kamar di lantai pertama, dan ada orang spesial yang menerima hadiah. Stephen Lin hanya membawa Dong Jian ke rumah tua keluarga Yao. Sejak Stephen Lin turun dari mobil di pintu depan, banyak anggota keluarga Yao menatapnya. Stephen Lin mengenakan setelan hitam dengan kemeja putih di bawahnya hari ini, terlihat sangat serius. Dong Jian memegang kotak panjang di tangannya, diikuti oleh Stephen Lin. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu masih memiliki wajah. Kamu membunuh kakek tertuaku. Ketika Stephen Lin berjalan ke halaman, banyak anggota keluarga Yao mengutuk. Diam untukku. Seorang lelaki tua dari keluarga Yao berteriak keras. Keluarga Yao yang berteriak berhenti pada saat ini. Namun meski begitu, masih banyak orang yang menatap Stephen Lin dengan marah. Wajah Stephen Lin seperti biasa, dan dia berjalan ke ruang tamu di tengah lantai pertama. Orang yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan pengunjung di ruang tamu adalah sepupu Yao Tianlong. Melihat Stephen Lin datang, wajah pria ini sedikit aneh, dia tidak tahu apakah harus menyapanya atau membiarkan Stephen Lin pergi. Pada saat ini, Yao Jianyong berjalan dari kamar sebelah. Kamu di sini, Stephen. Yao Jianyong dan Stephen Lin mengangguk. Ya, Stephen Lin berkata, datang untuk melihat lelaki tua itu untuk naik. Petik 2. Paman, Stephen adalah paman kita, ayo daftarkan. Yao Jianyong berkata kepada sepupu Yao Tianlong. Oke, sepupu Yao Tianlong mengangguk, dan kemudian menulis nama Stephen Lin di buku catatan. Ini adalah kata yang saya minta untuk Tuan Zhang Xiaoqian. Stephen Lin menunjuk ke kotak di tangan Dong Jian. Dong Jian menyerahkan kotak itu ke pihak lain. Ketika mereka mendengar kaligrafi guru Zhang Xiaoqian, banyak orang yang hadir menjadi khusyuk.
Zhang Xiaoqian adalah kaligrafi hebat di kerajaan naga hari ini, dan dia sangat sulit ditemukan. Beberapa tetua dengan hati-hati membuka kotak itu, mengeluarkan kertas nasi dari dalam dan menyebarkannya. Ada 4 kata yang tertulis di kertas itu, suara dan penampilannya sebagus itu. Dibingkai dan digantung, kata salah satu kepala sekolah. Seseorang segera mengambil kata itu. Ini adalah sedikit pemikiran dari pemilik kami. Dong Jian mengeluarkan setumpuk uang kertas lagi dan menyerahkannya kepada orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran. Pihak lain mengambil uang itu dan membuat catatan. Kembalikan hadiahnya. Utusan utama berkata dengan suara yang dalam. Segera, seseorang mengirim 2 kantong plastik ke Stephen Lin Dong Jian. Ini juga merupakan kebiasaan di Provinsi Jinmin, dan tas biasanya diisi dengan handuk, sabun, dan sejenisnya. Dong Jian bertugas mengambil barang-barang, sementara Stephen Lin bertanya kepada Yao Jianyong dengan suara rendah, di mana Yao Jing? Menunggu di sebelah, kata Yao Jianyong. Bisakah aku pergi menemuinya? Stephen Lin bertanya. Ya. Yao Jianyong mengangguk. Tunggu aku di sini. Stephen Lin memberitahu Dong Jian, lalu berbalik dan berjalan keluar dari aula ke aula samping di sebelahnya. Pintu ke aula samping terbuka sedikit, dan orang-orang yang berdiri di pintu semuanya adalah saudara perempuan. Stephen Lin berjalan ke pintu dan melihat ke dalam. Ada juga kerabat wanita di dalam pintu, semuanya berlutut di tanah. Ada tempat tidur di dinding, dan ada seseorang yang berbaring di tempat tidur, ditutupi dengan kain putih, jadi dia tidak bisa melihatnya, tetapi semua orang tahu bahwa itu adalah Yao Tianlong yang terbaring di sana. Stephen Lin melirik kerabat wanita yang berlutut dan menemukan Yao Jing. Yao Jing mengenakan sorban herringbone putih di kepalanya dan pakaian abu-abu polos, berlutut seperti orang lain. Wajah Yao Jing sedikit pucat, tetapi juga sedikit perubahan kehidupan, seolah-olah dia tidak tidur nyenyak semalam. Saat itu musim panas, untuk mencegah mayat berbau, AC di ruangan itu dinyalakan sangat tinggi dan suhunya sangat rendah. Yao Jing tidak banyak memakai, dan hidungnya sedikit merah. Stephen Lin melepas jasnya, berjalan ke ruang berkabung, berjalan ke sisi Yao Jing, dan mengenakan bajunya di atas tubuh Yao Jing. Setelah itu, Stephen Lin berjongkok, menatap Yao Jing dan berkata, "Sudahkah kamu makan hari ini?" Petik 2. Ya. Yao Jing mengangguk dan berkata dengan lembut, "Aku minum bubur." Petik 2. Tidak apa-apa, kata Stephen Lin. Stephen Lin, apakah kamu bahagia sekarang? Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Stephen Lin melirik pembicara. Pembicaranya adalah seorang wanita tua, sekitar 70 tahun. Stephen Lin tahu bahwa orang ini adalah istri Yao Tianlong, Yao Li. Yao Tianlong adalah orang luar, dan Yao Li adalah orang dalam, jadi dia biasanya tidak bisa melihat orang ini. Stephen Lin hanya bertemu satu sama lain ketika dia menikah. Stephen Lin berdiri, mengepalkan kedua tangannya, dan membungkuk ke sisi lain. "Jangan munafik di sini, keluarga Yao kami tidak akan pernah memaafkanmu," kata Yao Li. Stephen Lin tidak membantah apapun, menepuk bahu Yao Jing dengan ringan, berbalik dan berjalan keluar dari aula berkabung. Di luar pintu, band-band barat masih bergeming. Suara ding-ding dong-dong datang dari atas gedung, yang dilakukan oleh master. Yang disebut Sigong, mirip dengan Dewi, juga dapat dianggap sebagai pendeta, bagaimanapun, tanggung jawabnya sama, berkomunikasi dengan orang mati. "Di mana Yao Sanchuan?" Stephen Lin bertanya. Sebagai putra tertua dan cucu tertua, dia dan ayahnya berlatih bersama dengan tuan di lantai atas, kata Dong Jian. "Oh." Stephen Lin mengangguk dan melihat ke langit. Cuacanya bagus dan cerah. Stephen Lin tidak datang dan pergi, dia dan Dong Jian berjalan ke tepi halaman dan mengobrol. "Orang tua itu datang tadi malam, tahukah kamu?" Stephen Lin bertanya sambil berjongkok di tanah sambil merokok. Dong Jian mengeluarkan sebuah kotak dari tas jinjingnya dan menyerahkannya kepada Stephen Lin,
dan berkata, "Saya tahu dia ada di sini. Anda masih harus merokok cerutu di masa depan. Saya membawakan Anda cerutu yang bagus." Petik 2. Stephen Lin mengambil kotak itu dan membukanya. Di liriknya, kotak itu berisi cerutu tebal berwarna gelap. "Aku tidak akan merokok benda ini jika itu membunuhku." Stephen Lin menggelengkan kepalanya. "Mengapa? Ini populer di kalangan atas sekarang," kata Dong Jian. "Aku hanya tidak menyukainya. Aku tidak tertarik pada hal-hal hitam dan kasar." "Mungkin aku lebih lurus," kata Stephen Lin. Dong Jian tersenyum dan menyimpan kotak itu. "Kalung yang saya berikan kepada orang tua itu palsu," kata Stephen Lin. "Dia tahu," kata Dong Jian. "Benarkah? Kupikir dia tidak tahu," Stephen Lin berkata dengan marah. "Tapi dia tidak keberatan," kata Dong Jian. "Aku juga berpikir begitu." Stephen Lin tersenyum. "Aku baru saja mendengar dari Wang Hai bahwa ada total 32 undangan makan malam hari ini, semuanya dari kelas atas kota Selat. Dapat dilihat bahwa mereka benar-benar takut padamu." Dong Jian tertawa. "Bagaimana kamu tidak takut? Song Jingsheng dan Song Deseng menyinggung perasaanku. Keluargaku hampir mati. Chen Wei kau menyinggungku. Sekarang bengkel mobil masih tutup. Kau lihat sendiri," kata Stephen Lin. "Munculnya menantu tiran," Dong Jian berkata sambil tersenyum. "Naiknya seperti apa? Hanya beberapa lompatan di kolam kecil. Tidak akan lama lagi Anda harus masuk ke sungai, lalu Anda harus masuk ke sungai, pergi ke laut, dan melompat ke sungai. Gerbang naga. Ada banyak hal yang harus dilakukan." Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Dong Jian tersenyum dan berkata, "Apakah kamu sudah hafal semua etiket dasar dari istana bangsawan Eropa?" Mendengar ini, Stephen Lin mengerutkan kening dan berkata, "Ini terlalu sulit. Jika saya ingin melihatnya, hanya saja saya tidak bisa disalahkan." Petik 2. Hal-hal ini dapat membantu Anda berintegrasi dengan lebih baik ke dalam lingkaran tingkat yang lebih tinggi. Petik 2. Saya adalah negara naga yang bermartabat. Apakah saya perlu menggunakan etiket barat untuk berintegrasi ke dalam lingkaran saya? Stephen Lin bertanya. "Suasananya seperti ini. Jika Anda ingin berubah, Anda hanya bisa pergi ke lingkaran atas. Saat itu, Anda akan seperti di kota Selat, dan semua orang akan hidup dengan napas Anda." "Apa yang Anda maksud dengan etiket?" "Itu etiket," kata Dong Jian. "Perjalanan masih panjang." Stephen Lin mengeluarkan rokok dari mulutnya, mematikannya, dan membuangnya ke tempat sampah, lalu berkata, "Ini adalah akhir dari urusan keluarga Yao." Mengangguk. Jasa Yao Tianlong berlangsung sepanjang hari, dan Stephen Lin juga tinggal di rumah Yao sepanjang hari. Ini telah memberi keluarga Yao banyak wajah, dan karena Stephen Lin ada di sini, banyak tokoh terkemuka di Stride City juga datang untuk mengirim Yao Tianlong perjalanan terakhir. Jika Stephen Lin tidak ada di sini, orang-orang ini akan tetap benar. Anda mungkin tidak berani datang. Bagaimanapun, keluarga Yao telah sangat menyinggung Stephen Lin. Jika Anda datang untuk mengirim Yao Tianlong pergi, jika Anda membiarkan Stephen Lin menyimpan dendam dan akhirnya menyakiti diri sendiri, maka Anda akan kehilangan lebih dari keuntungan Anda. Pada saat ini, Stephen Lin telah benar-benar membangun reputasinya di kota Selat, dan tidak ada seorang pun di seluruh kota Selat yang berani menonjol. Generasi menantu tiran, inilah kebangkitan yang sesungguhnya. Namun, seperti yang dikatakan Stephen Lin sendiri, semua ini baru permulaan. Bab 147. Jenazah Yao Tianlong dikirim ke rumah duka untuk dikremasi saat malam tiba. Baru saat itulah Stephen Lin bertemu Yao Sanchuan. Meskipun dia tidak melihatnya selama sehari, Yao Sanchuan jauh lebih tua daripada ketika Stephen Lin melihatnya sebelumnya. Dia mengenakan pakaian berbakti dan turun dengan wajah muram, lalu di halaman bersama dengan beberapa anggota inti keluarga Yao memindahkan tubuh Yao Tianlong setelah peti mati dibawa. Peti mati dikirim ke mobil pemakaman dan dibawa ke krematorium. Setelah itu,
Meja dan kursi mulai ditempatkan di halaman, dan koki khusus mulai memasak makan malam. Makanan ini disebut pidadun, dan makna spesifiknya mirip dengan San Huofan, kecuali bahwa pidadun adalah dialek kota Haixia. Pada saat ini, untuk semua orang, mentalitas mereka relatif santai, karena mereka menganggap Yao Tianlong akan diusir. Di mana Waner? Yao Jing berjalan ke Stephen Lin dan bertanya. Sahabatmu pergi menjemputnya, kata Stephen Lin. Bagus. Yao Jing mengangguk, lalu berkata kepada Stephen Lin, pergi cari tempat duduk dan makan sebentar. Petik 2. Ya, pergi dan lakukan pekerjaanmu, kata Stephen Lin. Yao Jing berbalik dan pergi. Sebagai anggota keluarga perempuan, dia harus membantu menyambut para tamu yang datang untuk mengantar mereka kali ini. Stephen Lin berjalan ke tengah halaman, dan dia menemukan banyak orang berdiri. Kebanyakan dari orang-orang ini bukan keluarga Yao, tetapi tokoh-tokoh terkemuka dari semua lapisan masyarakat di kota Haixia. Stephen Lin tersenyum main-main, lalu menemukan meja kosong dan duduk. Begitu dia duduk, tokoh-tokoh terkemuka yang berdiri tergerak oleh angin dan datang ke mejanya satu demi satu untuk mengambil tempat duduk mereka, bahkan beberapa orang berlari agar bisa duduk di atas meja. Adegan ini juga menyebabkan kegemparan di tempat kejadian. Setelah beberapa saat, Stephen Lin penuh dengan orang. Tuan Lin, saya Zhou Xiong dari Kamar Dagang 5 tahun ke-6. Apakah Anda ingat terakhir kali kita bertemu? Tuan Lin, saya sudah lama mengagumi nama Anda. Suatu kehormatan besar bertemu dengan Anda malam ini. Petik 2. Bos Lin. Semua. Jenis kata-kata menyanjung keluar dari mulut orang-orang ini dan memasuki telinga Stephen Lin. Setelah melihat metode Stephen Lin, orang-orang yang merasa benar sendiri di kelas atas ini akhirnya melepaskan status mereka dan membungkuk kepada Stephen Lin. Stephen Lin tidak memperlakukan orang-orang ini dengan sopan. Dia sangat pendendam, kalau tidak, dia tidak akan membuat keluarga Yao sedemikian rupa. Jadi dari duduk hingga makan, Stephen Lin hanya berbicara beberapa kata dengan Dong Jian, dan yang lain, dia tidak menjawab sama sekali. Orang-orang di sekitar sangat malu, tetapi tidak mungkin, siapa yang membuat hidup Lin Zi begitu kuat. Bahkan jika mereka malu, mereka tidak akan berani bangun dan pergi. Makanan terakhir ini tidak sekaya jamuan pernikahan yang serius, tapi itu tidak terlalu buruk. Stephen Lin mengambil 2 gigitan dan menemukan Yao Jing. Aku harus tinggal di sini 1 malam lagi untuk membantuku mengemasi barang-barangku, dan aku akan kembali besok. Yao Jing berkata kepada Stephen Lin. Kalau begitu berhati-hatilah untuk tidak terlalu melelahkan dirimu sendiri, kata Stephen Lin. Ya, Yao Jing mengangguk. Stephen Lin berpisah dari Yao Jing, pergi ke rumah Song Siking lagi, dan melihat Song Siking dan Lin Waner melukis lagi. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu benar-benar tidak ingin berada di siaran langsung lagi? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Akun saya telah dibatalkan, apa siaran langsungnya? Kata Song Siking sambil mengangkat bahu. Sayang sekali, jutaan selebritas internet telah jatuh, kata Stephen Lin dengan emosi. Dulu saya siaran langsung setiap hari setelah pulang kerja, dan saya hampir tidak memiliki kehidupan pribadi saya sendiri. Sekarang tidak apa-apa, kata Song Siking. Saya tidak ingat bahwa Anda menandatangani kontrak dengan serikat atau sesuatu. Meskipun saya tidak tahu tentang hal-hal ini, tapi jika Anda membatalkan akun Anda, apakah serikat akan setuju? Mereka tidak akan menuntut Anda. Stephen Lin bertanya. Ini semua tentang masa depan. Mari kita bicarakan nanti. Song Siking menggelengkan kepalanya, jelas tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Namun, Stephen Lin merasa sangat yakin bahwa pembatalan akun Song Siking mungkin berdampak besar padanya. Jika Anda memerlukan bantuan, Anda dapat memberitahu saya bahwa Departemen Hukum Grup Lin memiliki kemampuan yang baik untuk mengajukan tuntutan hukum, kata Stephen Lin. Saya terlalu banyak berpikir. Saya hanya seorang jangkar kecil, dan serikat pekerja tidak akan mengajukan tuntutan hukum kepada saya.
Ini masalah besar yang membuat saya kehilangan sejumlah uang, kata Song Shiking. Apakah kamu kaya? Stephen Lin bertanya. Ini pertanyaan yang sangat serius. Song Shiking berkata setelah berpikir serius sejenak, saya tidak punya uang. Petik 2. Dia memang tidak punya uang. Dia memberi keluarga Zhao Dalong 300.000 yuan sebelumnya. Tidak mungkin dia bisa mendapatkannya kembali. Aku akan memberimu 1 juta sebagai imbalan, kata Stephen Lin. Kamu memberiku 1 juta. Song Shiking memandang Stephen Lin dengan heran, mengira dia mengalami halusinasi pendengaran untuk sementara waktu. Yah, 1 juta seharusnya cukup untuk ganti rugimu yang dilikuidasi, kan? Kata Stephen Lin. Tidak, mengapa kamu memberiku uang? Kamu pasti punya rencana untukku, kan? Song Shiking melipat tangannya dengan ngeri. Waner ada di sini, apa yang kamu lakukan? Stephen Lin mengerutkan kening dan memarahi. Song Shiking melirik Lin Waner dan menemukan bahwa dia sedang menatapnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menurunkan tangannya, dan kemudian berkata, sejauh yang saya tahu, Anda memiliki firasat buruk tentang saya, dan Anda bahkan mungkin berharap semakin beruntung aku, semakin baik, mengapa kamu membantuku? Kamu benar, aku harap kamu tidak beruntung, tapi kamu tidak beruntung, Yao Jing harus khawatir tentang itu, dan di akhirnya dia akan membantumu, maka aku mungkin juga membantumu terlebih dahulu, setidaknya Yao Jing akankah aku tidak akan mengkhawatirkannya, apakah menurutmu itu yang sebenarnya? Stephen Lin bertanya. Itulah kebenarannya. Song Shiking mengangguk. Saya meminjamkan uang kepada Anda. Jika Anda membutuhkannya, gunakan itu. Jika Anda tidak membutuhkannya, bayar kembali kepada saya. Jika Anda ingin mengajukan gugatan, Departemen Hukum Grup Lin dapat membantu Anda. Anda dapat temukan aku secara langsung ketika saatnya tiba, dan cobalah untuk tidak memberitahu Yao Jing. Aku tahu, kata Stephen Lin. Apakah ini rahasia kecil kita? Song Shiking bertanya. Kamu pikir begitu? Aku mengambil Waner kembali. Stephen Lin mengambil Lin Waner dan meninggalkan rumah Song Shiking. Stephen Lin, apa yang kamu pikirkan? Song Shiking menyaksikan Stephen Lin pergi dan berpikir keras. Stephen Lin membawa Lin Waner pulang. Apakah taman kanak-kanak menyenangkan? Stephen Lin bertanya. Ya, Lin Waner mengangguk. Jika seseorang menggertak Anda dapat memberitahu guru, atau memberitahu kepala sekolah, kata Stephen Lin. Tidak ada yang menggertakku, para guru sangat mencintaiku, kata Lin Waner. Bagus. Stephen Lin tersenyum puas. Tampaknya kepala sekolah seharusnya menjelaskannya kepada guru. Lagi pula, dengan namanya di atasnya, putri angkatnya secara alami akan menerima perlakuan istimewa. Dihindari. Kelas adalah hal yang abadi di kerajaan naga, dan itu sudah mulai muncul dari tempat yang sangat kecil, seperti taman kanak-kanak. Stephen Lin tidak akan pernah menolak hal semacam ini, karena hanya kelas yang bisa memberikan motivasi kepada orang untuk maju. Jika semua orang di dunia ini sama, siapa yang mau membuat kemajuan? Yao Jing masih belum kembali malam itu. Keesokan harinya, Stephen Lin bangun jam 7 seperti biasa, dan kemudian melakukan latihan pagi dengan Lin Waner. Setelah Lin Waner berlatih 1 set gerakan, Lin Waner tiba-tiba berkata, Paman, aku sangat gatal. Petik 2. Gatal. Stephen Lin tertegun sejenak, dan kemudian bertanya, apakah digigit oleh nyamuk? Entahlah, aku merasa baik. Gatal, kata Lin Waner sambil menggaruk lengannya. Stephen Lin meraih tangan Lin Waner dan melihatnya. Tidak ada bekas gigitan nyamuk, tetapi di bawah kulitnya, ada sesuatu yang sedikit bergelombang. Tidak mungkin. Stephen Lin menatap Lin Waner dengan ngeri. Lin Waner menatap Stephen Lin dengan curiga. Apakah kamu merasa aliran darah di tubuhmu sangat cepat sekarang? Stephen Lin bertanya. Lin Waner memiringkan kepalanya dengan bingung, dia tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Stephen Lin. Hei, kamu tidak mengerti, apakah kamu gatal sekarang?
Stephen Lin bertanya. Ya. Lin Wanner mengangguk dengan jujur. Buka tanganmu, kata Stephen Lin. Lin Wanner membuka tangannya dan menatap Stephen Lin dengan curiga. Stephen Lin mengangkat tangannya dan menekan beberapa kali pada tubuh Lin Wanner. Tiba-tiba, sebuah tonjolan muncul di lengan Lin Wanner. Tonjolan ini harus seukuran bola pimpong, dan itu langsung menopang kulit lengan Lin Wanner. Ya, mata Stephen Lin berbinar, dia mengangkat tangannya dan menepuk tas drum. Tonjolan itu langsung menghilang dari lengan Lin Wanner. Apakah tidak gatal? Stephen Lin bertanya. Ya, Lin Wanner mengangguk. Wanner, kamu benar-benar ajaib. Aku berlatih selama sebulan sebelum mencapai tingkat lonjakan ki dan darah. Hanya beberapa hari untukmu, ini menakutkan, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Lin Wanner sekali lagi menyatakan bahwa dia tidak mengerti kata-kata Stephen Lin. Paman, aku akan mengajarimu 2 gerakan lagi, kamu harus mempelajarinya dengan serius. Kedua gerakan ini merupakan tindak lanjut dari kumpulan gerakan yang aku ajarkan sebelumnya. Setiap hari setelah kamu menyelesaikan kumpulan gerakan yang aku berikan sebelumnya, kamu harus melatih gerakan ini. 2 gerakan baru, tahukah Anda? Stephen Lin bertanya. Lin Wanner mengangguk. Juga, kamu tidak diizinkan memberitahu siapapun tentang hal-hal ini, bahkan Bibi Yao, kamu tahu. Stephen Lin berkata lagi. Lin Wanner mengangguk lagi. Setelah itu, Stephen Lin menyerahkan 2 jurus baru kepada Lin Wanner. Lin Wanner belajar dengan cepat. Jenius macam apa yang telah saya temukan? Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati saat dia melihat Lin Wanner yang dengan sungguh-sungguh melakukan gerakan baru. Lebih dari selusin tahun yang lalu, lelaki tua itu berkata bahwa dia adalah bakat yang langka dalam 100 tahun. Dia telah mencapai tingkat lonjakan darah dalam sebulan, tapi sekarang, darah Lin Wanner melonjak dalam waktu kurang dari seminggu. Bukankah itu kejadian langka dalam 1000 tahun? Jenius. Jika jenius seperti itu dibudidayakan dengan benar, itu mungkin tersedia dalam beberapa tahun. Ini adalah tontonan langka bagi anak-anak untuk memasukkan produk. Setelah berolahraga dan makan, Stephen Lin mengantar Lin Wanner ke taman kanak-kanak, bertemu Su Chenxin di pintu lagi, merokok dengannya, dan mengobrol sebentar sebelum Stephen Lin menerima telepon dari telepon Wang Hai. Bos, orang yang kamu cari bernama Li Hang telah ditemukan. Bab 148. Li Hang, seorang guru di Straits City Information College, 38 tahun. Petik 2. Wang Hai memberikan informasi yang sangat rinci, termasuk orang tua, istri dan anak-anak Li Hang, Del. Semua informasi harus tersedia. Pada saat ini, Stephen Lin membawa Li Sina ke gerbang perguruan tinggi informasi Kota Selat. Ini adalah perguruan tinggi swasta. Sekolahnya sangat rusak. Pintu yang dikendalikan listrik di gerbang sekolah yang saya tidak tahu berapa tahun setengah terbuka. Sekolah ini dianggap sebagai universitas burung pegar, dan ada universitas burung pegar serupa di sekitar sini, seperti sekolah keuangan dan ekonomi, sekolah ekonomi dan perdagangan. Stephen Lin datang ke sekolah ini dan menggantikannya dengan pasat sederhana. Pasat berhenti di pintu, dan Stephen Lin dan Li Sina masuk ke sekolah informasi. Sekolah informasi memiliki 2 gedung pengajaran, satu di kiri dan satu di kanan. Setelah memasuki pintu, ada 3 tiang bendera di tengah, dan di belakang 3 tiang bendera adalah bangunan 3 lantai. 2 gedung pengajaran dikatakan disewa. Ada macam-macam orang datang dan pergi di jalan, ada kurir yang terburu-buru, ada pasangan yang bekerja sama, dan ada siswa yang sedang bermain. Stephen Lin merasa sedikit linglung, seolah-olah dia masih kuliah belum lama ini. Li Hang adalah seorang guru komputer di sekolah informasi. Ini seharusnya di kelas komputer. Setelah Stephen Lin menanyakan lokasi kelas komputer kepada seseorang, dia langsung pergi ke kelas komputer. Ruang kelas komputer sekolah informasi terletak di lantai 5 gedung pengajaran utama, dan gedung pengajaran utama berada di sebelah kiri.
Stephen Lin datang ke lantai 5 gedung pengajaran dan menemukan ruang kelas tempat Li Hang mengambil kelas. Tunggu aku di pintu. Stephen Lin berkata. Mao Yao memasuki kelas. Stephen Lin sudah lama tidak mengikuti kuliah. Dia lulus kuliah pada usia 21 dan sekarang berusia 28 tahun, periode 7 tahun. Ruang komputer sangat sunyi. Guru di depan duduk di belakang komputer dan berbicara dasar-dasar bahasa C. Siswa di bawah memainkan berbagai hal, ada yang mengobrol tentang Qi, ada yang menjelajah web, ada yang bermain kapal penyapu ranjau, dan ada yang main CS. Penampilan Stephen Lin tidak menarik perhatian orang lain, bahkan beberapa siswa sering bolos kelas dan datang ke ruang komputer untuk bermain. Selama tidak ada kebisingan yang mempengaruhi kelas, bahkan guru tidak akan peduli dengan Anda. Stephen Lin melirik arlojinya, itu hanya 5 menit sebelum keluar dari kelas berakhir, jadi dia tidak terburu-buru sama sekali. Teman sekelas, jurusan apa yang kamu ambil? Seorang siswa perempuan memperhatikan seorang pria tampan seperti Stephen Lin, dan bertanya dengan mata cerah. Saya seorang guru, kata Stephen Lin santai. Oh, halo guru. Siswa perempuan itu menyapa Stephen Lin, dan kemudian berkata, Guru, apa yang Anda ajarkan? Mengapa saya tidak melihat Anda di sekolah? Normal bahwa Anda belum melihat saya, kata Stephen Lin. Ada banyak guru di sekolah ini, tetapi kamu belum pernah melihat orang yang begitu tampan sebelumnya. Apakah kamu baru di sini? Siswi itu bertanya lagi. Ya, Stephen Lin mengangguk, agak merepotkan untuk menjadi tampan, dan dia sangat mencolok kemanapun dia pergi. Lalu kamu jurusan apa, guru? Aku ingin mengambil kelasmu, kata siswi itu sambil tersenyum. Stephen Lin menatap para mahasiswi dengan heran, apakah semua mahasiswi di universitas begitu terbuka sekarang? Bahkan gurunya berani berhubungan. Saat itu, bel sekolah berbunyi. Saya ada hubungannya dengan Tuan Li, saya akan membicarakannya nanti, kata Stephen Lin, bangkit dan berjalan ke barisan depan. Di barisan depan, Li Hang sedang duduk di belakang komputer. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin melihat Li Hang, tetapi dia telah melihat foto Li Hang sebelumnya, jadi dia tahu bahwa orang di depannya adalah Li Hang. Halo Tuan Li. Stephen Lin menyapa Li Hang. Mendengar suara itu, Li Hang mengangkat kepalanya dan melirik Stephen Lin, dan menemukan bahwa itu adalah pria yang tampan. Yah, ada apa? Li Hang bertanya. Perkenalkan diri saya teman Wang Jun, kata Stephen Lin. Pupil Li Hang sedikit menyusut, lalu melihat ke komputer dan berkata, saya tidak tahu Wang Jun. Petik 2. Tuan Li, kita tidak perlu berpura-pura, saya diminta oleh istri Wang Jun, Li Zixuan. Stephen Lin kata lagi. Li Hang menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi dan berkata, aku tidak mengenal Li Zixuan. Petik 2. Kalau begitu kamu harus tahu tentang ini, kan? Stephen Lin mengeluarkan kartu giok yang diberikan Li Zixuan dari sakunya dan menyerahkannya kepada Li Hang di depan. Li Hang melirik kartu giok di tangan Stephen Lin, menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak tahu apa itu. Saya seorang guru komputer, bukan peneliti perhiasan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Stephen Lin bertanya dengan heran. Aku tidak tahu. Li Hang menggelengkan kepalanya, lalu berdiri dan berkata, aku di luar kelas, jika tidak ada yang harus kulakukan, aku akan pergi dulu. Petik 2. Setelah berbicara, Li Hang berbalik dan pergi. Stephen Lin tidak mengikutinya, dia melihat Li Hang pergi, dan setelah berpikir sejenak, dia meninggalkan ruang komputer. Apakah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan? Li Sina bertanya. Tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, lalu berkata, turun dan tunggu Li Hang. Petik 2. Setelah itu, Stephen Lin membawa Li Sina ke bawah dan duduk di petak bunga di antara dua bangunan. Para siswa datang dan pergi, Stephen Lin tampan, dan Li Sina juga tampan. Keduanya langsung menarik perhatian banyak orang.
Bahkan ada seorang siswa perempuan yang berlari di depan Stephen Lin seperti yang ada di komputer kamar sebelumnya, memulai percakapan. Stephen Lin menolak setidaknya 3 gadis. Sepertinya kamu sangat populer di kalangan gadis berusia 18 atau 19 tahun, kata Lisina. Tidak mungkin, orang-orang tampan. Stephen Lin mengangkat bahu. Pada saat ini, seorang anak laki-laki berjalan langsung ke Stephen Lin. Sepertinya beberapa anak laki-laki juga menyukaimu. Lisina tersenyum. Wajah Stephen Lin sedikit aneh, melihat bocah itu berjalan di depannya. Tuan Li meminta Anda untuk pergi ke 302 di lantai 3 gedung asrama untuk menemukannya, kata bocah itu. Li Hang, Stephen Lin bertanya. Ya, bocah itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Ayo pergi. Stephen Lin berbalik dan berjalan menuju gedung asrama. Gedung asrama berjarak beberapa ratus meter dari gedung pengajaran. Ini adalah rumah yang dibangun oleh sekolah informasi. Stephen Lin keluar 302 dan mengetuk pintu dengan lembut. Masuk, suara Li Hang datang dari kamar. Kamu menungguku di sini. Stephen Lin menjelaskan kepada Lisina, lalu mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan ke kamar. 302 adalah apartemen bujangan sederhana dengan komputer di dekat jendela. Duduk di depan komputer, Li Hang memandang Stephen Lin dan berkata, Stephen Lin, Bos Lin, telah lama mengagumi namanya. Petik 2. Kamu kenal saya? Stephen Lin bertanya. Jika Anda tidak mengenal Bos Lin di kota Haixia, itu mungkin tidak banyak. Tetapi Anda hanya pernah mendengar namanya dan belum pernah melihat orang sungguhan, kata Li Hang. Mengapa seseorang tiba-tiba datang kepadaku? Stephen Lin bertanya. Kamu sedang menunggu di taman sekolah, hanya untuk memberiku waktu untuk memeriksamu. Jelas, kamu tahu bahwa aku akan mencarimu lagi, dan kamu juga tahu mengapa aku mencarimu, kata Li Hang. Mengapa kamu mengatakan bahwa kamu tidak mengenal Wang Jun atau Li Zixuan? Stephen Lin bertanya. Karena saya tidak tahu siapa Anda, saya menelepon Li Zixuan sekarang dan mengkonfirmasi identitas Anda, kata Li Hang. Stephen Lin tersenyum dan berkata, Li Zixuan dan anak-anaknya berada di bawah perlindunganku. Petik 2. Saya berterima kasih atas nama Wang Jun, kata Li Hang. Sama-sama. Stephen Lin berkata, mengeluarkan plakat giok yang diberikan Li Zixuan dari sakunya, dan berkata kepada Li Hang, Wang Jun pernah memberitahu Li Zixuan bahwa jika tidak ada jalan keluar, dia akan membawa ini. Plakat giok padanya. Mencarimu, rahasia apa yang ada di tablet giok ini? Berikan padaku, kata Li Hang. Stephen Lin menyerahkan kartu giok itu kepada Li Hang. Li Hang melihat token giok, dan kemudian mengambil token giok dari kalung. Aku dan Wang Jun adalah teman sekelas dan teman baik, kata Li Hang. Aku tahu itu. Stephen Lin mengangguk. Beberapa hari sebelum kecelakaannya, dia menemukanku dan memintaku untuk membantunya. Li Hang berkata lagi, kamu sibuk apa? Stephen Lin bertanya. Dia berkata bahwa dia menyimpan beberapa hal dalam dis yang dapat dilepas. Hal-hal itu sangat penting. Jika istrinya menemukan saya suatu hari, dia berharap saya dapat membantu istrinya dengan barang-barang di dalam dis, kata Li Hang. Jadi, kamu setuju? Stephen Lin bertanya. Kami adalah teman yang sangat baik, jadi saya secara alami setuju, tetapi saya tidak berharap dia meninggal dalam kecelakaan mobil dalam beberapa hari, kata Li Hang. Lalu dis yang dia bicarakan adalah kartu giok ini. Stephen Lin bertanya. Ya, Li Hang mengangguk dan berkata, ini sebenarnya bukan plakat batu giok, tetapi terbuat dari bahan khusus. Ini adalah benda kecil yang kami pelajari di perguruan tinggi. Dari luar, itu terlihat seperti sepotong kartu giok biasa. Tetapi selama dia dimasukkan ke dalam khusus, hal-hal yang disimpan di dalamnya akan diterjemahkan dan menjadi data asli. Petik 2. Lalu kamu tahu, apa isinya? Stephen Lin bertanya. Saya tidak tahu, Wang Jun tidak mengatakannya, tetapi karena Anda membawanya, saya dapat memecahkan kodenya untuk Anda,
jadi Anda tahu apa yang ada di dalamnya, kata Li Hang. Kalau begitu, dekode, kata Stephen Lin. Aku bisa memecahkan kodenya untukmu, tetapi kamu harus berjanji padaku untuk selalu melindungi istri dan anak-anak Wang Jun. Kata Li Hang. Aku bisa bersumpah dengan nama keluargaku, kata Stephen Lin. Oke, aku percaya padamu. Li Hang mengangguk, lalu mengeluarkan benda seperti kotak dari laci. Dia memasukkan salah satu ujung kotak ke port USB komputer, dan kemudian memasukkan kartu giok ke dalam kotak. Setelah itu, Li Hang dengan cepat mengoperasikan komputer, dan garis karakter melintas di desktop komputer. Setelah sekitar 30 menit, Li Hang mengetuk tombol enter di komputer, dan kemudian berkata, decoding telah selesai, dan ini videonya. Petik 2. Video. Stephen Lin sedikit mengernyit dan berkata, itu bisa diputar. Ya. Li Hang mengambil mouse dan mengklik sebuah ikon. Segera sebuah video muncul. Dalam video tersebut, ada seorang pria yang sangat akrab dengan Stephen Lin. Pria ini bernama Wang Jun, pengemudi ayah Stephen Lin, Lin Zenan. Bab 149. Zixuan, aku tidak ingin kamu melihat video ini, karena ketika kamu melihat video ini, itu adalah saat kamu putus asa. Li Hang, teman sekelas lamaku, saudaraku yang baik, terima kasih telah membantu Zixuan. Jika memungkinkan, saya harap Anda dapat menggunakan hal-hal yang akan saya katakan selanjutnya untuk terus membantu Zixuan dan anak-anak saya. Bagaimanapun juga, mereka adalah satu-satunya perhatian saya. Wang Jun berdiri di depan kamera dan berkata dengan tangan terlipat. Ini benar-benar tidak sopan sama sekali, kata Li Hang. Zixuan, Li Hang, apa yang akan saya katakan selanjutnya sangat penting, tolong dengarkan saya baik-baik. Jika hidup Anda dalam bahaya saat ini, maka Anda dapat memberikan video ini langsung ke polisi, sehingga setidaknya Anda keamanan tidak akan menjadi masalah besar, kata Wang Jun lagi. Mendengar ini, ekspresi Stephen Lin dan Li Hang menjadi lebih serius. Dalam video itu, Wang Jun menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Dia melihat video itu dan berkata, Zixuan, Li Hang, saya sakit dan memiliki penyakit mematikan. Dokter memberitahu saya bahwa tidak ada membutuhkan pengobatan untuk penyakit saya. Dia akan menghabiskan semua tabungan saya dan bahkan menjual properti saya, dan meskipun demikian, itu hanya akan memberi saya beberapa tahun lagi untuk hidup. Jadi setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk berhenti berobat, sama seperti saya hampir berhenti dari pekerjaan saya dan mati ketika Shen Hongyue menemukan saya. Dia tahu bahwa saya sakit dan saya tidak dapat disembuhkan. Tetapi dia bersedia memberi saya banyak uang agar istri dan anak-anak saya dapat hidup lebih baik. Hidup setelah kematianku, dan akhirnya, aku masih menyetujui permintaannya. Omong-omong, Stephen Lin pada dasarnya tahu apa yang akan dikatakan Wang Jun nanti. Shen Hongyue memintaku untuk membuat kecelakaan lalu lintas. Petik 2. Wang Jun memulihkan kecelakaan di depan Stephen Lin sedikit demi sedikit. Seluruh prosesnya sangat sederhana, yaitu, Wang Jun bergerak sedikit di atas mobil, menyebabkan rem mobil gagal, dan akhirnya menyebabkan mobil menabrak dan membunuh. Di atas adalah apa yang diminta Shen Hongyue untuk saya lakukan. Jika Anda melihat video ini, itu membuktikan bahwa saya telah melakukan apa yang dia suruh, dan saya mati. Wanita ini Shen Hongyue sangat kejam sehingga dia bahkan memperlakukannya suami. Mulai, saya tidak ingin membantunya, tetapi untuk istri dan anak-anak saya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan, saya tidak punya pilihan. Zixuan, jika Shen Hongyue ingin melakukan sesuatu kepada Anda, dia akan melakukannya. Serahkan video ini ke polisi dan ikuti kesepakatan kami. Shen Hongyue akan memberi saya 10 juta RMB. Ketika Anda melihat video ini, 10 juta telah dikreditkan ke akun. Biarkan polisi menggunakan uang ini untuk menyelidiki. Bahkan jika Shen Hongyue tidak dapat dihukum, itu akan cukup untuk membuat Shen Hongyue tidak berani melakukannya lagi.
Pindahkan Anda, Zixuan, jika Anda memiliki kesempatan untuk bertemu keluarga Lin di masa depan, terutama Stephen Lin, tolong minta maaf kepadanya untuk saya. Ayah mempercayaiku seperti itu, tetapi aku membunuhnya. Aku sangat berdosa, Li Hang, sahabatku, tolong jaga juga istri dan anak-anakku dengan baik, dan kamu dan aku akan menjadi saudara di kehidupan selanjutnya. Setelah Wang Jun mengucapkan kata-kata ini, dia membungkuk dalam-dalam ke kamera, dan kemudian video berakhir. Semuanya sudah jelas. Bisakah kamu menyalin video ini kepadaku? Stephen Lin bertanya. Ya. Li Hang tampak sedikit linglung, dan baru pulih setelah mendengar suara Stephen Lin. Kamu juga harus tahu bahwa jika kamu tidak ingin menimbulkan masalah untuk dirimu sendiri, kamu sebaiknya berpura-pura belum pernah melihat video ini, kata Stephen Lin. Aku tahu. Li Hang mengangguk, lalu berkata, kamu belum pernah ke sini hari ini, dan kamu belum menunjukkan video apapun kepadaku. Petik 2. Ya. Setelah meninggalkan asrama Li Hang, Stephen Lin melihat di atas langit. Tidak ada matahari di langit, dan awan gelap menutupi sebagian besar langit biru. Shen Hongyue, kami benar-benar abadi. Stephen Lin bergumam pada dirinya sendiri, niat membunuh yang mengerikan menyebar dari tubuh Stephen Lin. Ketika Li Sina melihat Stephen Lin lagi, Stephen Lin telah kembali normal. Apakah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan? Li Sina bertanya. Ya. Stephen Lin mengangguk, masuk ke mobil dan berkata, pergi ke perusahaan. Petik 2. Oke. Petik 2. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, keputusan hukuman terhadap keluarga Yao akhirnya dikeluarkan oleh atasan. Perusahaan Tianjiao menerima denda yang sangat tinggi. Selain itu, perusahaan Tianjiao juga perlu memberikan kompensasi kepada Lin Group untuk semua biaya kerja yang hilang, kerusakan reputasi, dan biaya terkait lainnya selama masa penangguhan pekerjaan. Jumlah denda dan kompensasi sangat tinggi sehingga mendekati nilai pasar perusahaan Tianjiao. Perusahaan Tianjiao mungkin hanya dapat melunasi semua tunggakan dengan menjual semua yang ada di perusahaan. Untungnya, jumlah akhir dari tunggakan tidak melebihi nilai pasar perusahaan Tianjiao. Sebelumnya, banyak orang memperkirakan bahwa perusahaan Tianjiao tidak akan mampu melunasi tunggakan bahkan jika menjual semuanya. Sekarang tampaknya Stephen Lin membiarkan perusahaan Tianjiao pergilah. Tepatnya, Stephen Lin yang melepaskan keluarga Yao. Dari situasi saat ini, perusahaan Tianjiao akan dapat membayar semua hutangnya jika dijual. Meskipun kehidupan sehari-hari keluarga Yao akan sangat terpengaruh, itu tidak akan terbebani. Hutang sibuk sepanjang hidupmu untuk melunasi hutang. Menurut kata-kata Stephen Lin, jelas tidak mungkin menghabiskan uang sebanyak sebelumnya, tetapi keluarga kaya bukanlah masalah. Hasil seperti itu membuat keluarga Yao sangat berkonflik. Pertama, Stephen Lin yang menyebabkan kebangkrutan seluruh perusahaan Tianjiao, sehingga mereka tidak bisa lagi menjalani kehidupan yang sombong dan boros. Kedua, Stephen Lin memberi mereka cara untuk bertahan hidup, membuat hidup mereka jauh lebih baik daripada orang biasa. Banyak orang mengambil keuntungan dari saya membeli suite etalase atau sesuatu dengan minyak dan air yang saya dapatkan dari perusahaan Tianjiao sebelumnya. Dan jika saya menyewakannya, pada dasarnya saya tidak harus bekerja seumur hidup. Malam itu, keluarga Yao mengadakan pertemuan keluarga. Pertemuan keluarga ini adalah yang pertama setelah kematian Yao Tianlong. Pertemuan itu diadakan di ruang konferensi perusahaan Tianjiao. Ini juga terakhir kalinya perusahaan Tianjiao mengadakan pertemuan di sini, karena gedung tempat perusahaan Tianjiao berada telah dibeli hari ini. Di ruang konferensi, ada rasa putus asa yang tak terlukiskan di wajah semua orang. Sebuah perusahaan yang dulunya bernilai lebih dari $1 miliar kini runtuh dalam sekejap mata. Semua orang dulunya adalah anak dari keluarga bangsawan di mata orang lain, tetapi sekarang mereka semua seperti orang lain. Di mana Yao Jing? Beberapa anggota keluarga Yao bertanya.
Ini akan segera datang, kata Zhou Yanqiu, melihat arlojinya. Hei, Yanqiu, Yao Jing benar-benar maju. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Ya, Yao Jing benar-benar menikah dengan suami yang baik. Seseorang segera bergema. Di masa lalu, Zhou Yanqiu pasti akan terpana, tetapi hari ini dia tidak bisa bangun, dia bukan tanaman, dia bisa kejam. Dia Zhou Yanqiu telah berada di perusahaan Tianjiao selama bertahun-tahun, dan dia telah menghasilkan banyak uang dari perusahaan Tianjiao, seperti membiarkan putranya membayarnya. Setengah dari uang orang terkaya di villa itu diambil dari perusahaan Tianjiao. Domba-domba yang telah memetik bulu selama bertahun-tahun mati seperti ini, dan akan selalu ada sedikit rasa kehilangan di hati. Pada saat ini, Yao Jing mendorong pintu kantor dan berjalan masuk. Begitu Yao Jing muncul, seseorang segera mengelilinginya. Jing, aku belum melihatmu selama beberapa hari, dan kamu sangat cantik lagi. Yao Jing, aku akan pergi ke rumahmu dalam 2 hari untuk menyambutmu. Kerumunan berkumpul di sekitar Yao Jing, berbicara omong kosong, hampir semuanya untuk menyenangkan Yao Jing. Setahun yang lalu, semua orang di sini memandang rendah Yao Jing, dan sering mengejek Yao Jing karena Yao Jing menikah dengan suami yang tidak berguna, dan sekarang, suami Yao Jing yang tidak berguna ini bukan hanya orang terkaya di kota Selat, ia bahkan menghancurkan perusahaan Tianjiao, dan tidak ada keluarga Yao yang berani memandang rendah Yao Jing lagi. Sepupu Yao Sanchuan berjalan melewati kerumunan dan datang ke Yao Jing dan menyapa Yao Jing. Pada saat ini, Yao Sanchuan terlihat jauh lebih kurus dan kuyu dari sebelumnya. Ya, Yao Jing mengangguk sebagai jawaban, lalu berjalan ke sisi Zhou Yanqiu dan Yao Jianyong. Karena Yao Jing telah datang, pertemuan keluarga kita kali ini akan dimulai. Kata Yao Sanchuan. Semua orang menemukan tempat untuk duduk satu demi satu, dan kemudian menatap Yao Sanchuan dengan ekspresi aneh. Yao Sanchuan adalah kepala keluarga masa depan yang ditunjuk Yao Tianlong, dan statusnya terhormat. Namun, juga karena Yao Sanchuan, perusahaan Tianjiao telah memulai jalan yang tidak bisa kembali. Oleh karena itu, perasaan semua orang terhadap Yao Sanchuan sangat kontradiktif, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Yao Sanchuan berjalan ke tengah ruang konferensi, dan setelah melihat sekeliling pada orang-orang yang hadir, dia tiba-tiba berlutut menghadap ke arah Yao Jing. Berlutut ini mengejutkan banyak orang. Yao Jing sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi Yao Jianyong berkata dengan penuh semangat, "Sanchuan, apa yang kamu lakukan? Aku melakukan sesuatu yang salah, aku minta maaf kepada semua orang." Yao Sanchuan berkata dan menamparkan Yao Jing. Dia mengangguk dan berkata, "Sepupu, aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu sebelumnya, dan aku seharusnya tidak menertawakan suamimu Stephen Lin, apalagi menjebaknya. Aku tahu aku salah." Petik 2. Yao Jing masih tidak berbicara, dia wajah bahkan tidak banyak ekspresi lain di atasnya. Setelah Yao Sanchuan selesai berbicara, dia bangkit, berbalik, dan membungkuk kepada keluarga Yao secara bergantian. "Aku salah. Alasan mengapa keluarga Yao berada di tempat mereka sekarang adalah karena aku." Petik 2. Aku malu pada kakekku, dan aku malu pada semua anggota keluarga Yao. Yao Sanchuan meminta maaf setiap kali dia berlutut. Banyak orang yang tidak puas dengan Yao Sanchuan melihat pemandangan ini, dan hati mereka agak tersentuh. Setelah Yao Sanchuan membungkuk kepada semua orang, dia bangkit dan berkata, "Sekarang keluarga Yao telah menjadi seperti ini, saya benar-benar tidak memiliki wajah untuk mewarisi keluarga Yao. Saya berharap untuk menyerahkan posisi kepala keluarga Yao kepada Yao Jing. Dan biarkan dia datang. Pimpin keluarga Yao ke depan." Pernyataan Yao Sanchuan tidak menimbulkan banyak kejutan, karena banyak orang mengharapkannya. Yao Sanchuan adalah penyebab langsung di balik kebangkrutan perusahaan Tianjiao kali ini. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menjadi kepala keluarga Yao seperti yang telah ditetapkan Yao Tianlong sebelumnya.
Sekarang, di antara keluarga Yao, orang yang paling memenuhi syarat untuk menjadi kepala dari keluarga Yao adalah Yao Jing. Terlebih lagi, karena hubungan antara Yao Jing dan Stephen Lin, jika Yao Jing menjadi kepala keluarga Yao, maka mungkin keluarga Yao akan memiliki kemungkinan untuk muncul kembali di masa depan. Oleh karena itu, semua orang cukup puas dengan langkah Yao Sanchuan. Di antara mereka, Zhou Yanqiu adalah yang paling puas. Putrinya akhirnya menjadi kepala keluarga Yao. Meskipun keluarga Yao tidak lagi seperti dulu, statusnya masih ada. Mulai sekarang, keluarga mereka akan menjadi garis utama keluarga Yao. Namun, Yao Jing menggelengkan kepalanya dengan ringan setelah mendengar kata-kata ini. Saya sudah menjadi putri keluarga Yao yang menikah. Saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala rumah, dan saya tidak ingin menjadi kepala rumah. Saya hanya ingin menjadi istri Stephen Lin. Diam-diam, jadi saya minta maaf mengecewakan semua orang, kata Yao Jing. Bab 150. Keputusan Yao Jing tidak terduga, tetapi masuk akal, karena semua orang tahu bahwa Yao Jing pernah memberi keluarga Yao kesempatan, tetapi keluarga Yao tidak memahaminya, dan sekarang, Anda masih ingin membiarkan Yao Jing memberikannya kepada Anda. Sudah tidak mungkin bagi keluarga Yao untuk memiliki kesempatan. Yao Jing menolak menjadi kepala keluarga Yao, hanya untuk memotong semua pikiran keluarga Yao. Zhou Yanqiu ingin membujuknya, tetapi ketika dia memikirkan sikap Stephen Lin terhadap keluarga Yao, dia masih tidak angkat bicara. Pertemuan keluarga ini tidak membuahkan hasil, dia lebih seperti pesta perpisahan, karena banyak orang tahu bahwa setelah pertemuan ini, pertemuan berikutnya hampir tidak mungkin. Yao Jing dan Zhou Yanqiu dan Yao Jianyong meninggalkan perusahaan Tianjiao. Ketika dia sampai di pintu, Yao Jing berhenti dan akhirnya melihat kembali ke perusahaan Tianjiao. Dia telah menyaksikan kebangkitan perusahaan Tianjiao, puncaknya, dan kehancurannya saat ini. Ini persis seperti yang dikatakan kalimat, melihatnya bangkit dari gedung tinggi, menjamu tamu dan teman, melihat gedungnya runtuh, dan semua orang berhamburan. Petik 2. Yao Jing berbalik diam-diam dan berjalan ke depan. Selamat tinggal ini. Saya khawatir saya tidak akan kembali untuk waktu yang lama. Jing, aku akan pergi ke kota Rongjin Sabtu ini, apakah dia akan ikut denganku? Zhou Yanqiu bertanya sambil berjalan di samping Yao Jing. Ya, dia kebetulan punya teman sekelas yang sudah menikah, jadi dia seharusnya ada di sana, kata Yao Jing. Bagus, mari kita mengambil kesempatan terbaik untuk mengetahui nasib. Ketika saatnya tiba, kita akan pergi ke rumah istri di kota Rongjin. Karena mengetahui nasib, itu tidak akan dipandang rendah oleh orang lain, kata Zhou Yanqiu. Yao Jing ingin tertawa ketika mendengar ini. Beberapa bulan yang lalu, Stephen Lin adalah alasan orang lain menertawakan keluarga mereka, tetapi sekarang, Stephen Lin telah menjadi ketergantungan pada wajah orang tua mereka. Hal-hal di dunia ini sangat menarik. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Seseorang menemukan bahwa 2 truk pemindah tanah di gerbang Jinzun tiba-tiba menghilang pada suatu pagi. Adegan ini mengejutkan banyak orang, karena Stephen Lin mengatakan bahwa Jinzun tidak akan pernah bisa mengemudi, tetapi sekarang dia telah memindahkan mobil lagi. Apakah ini berarti Stephen Lin telah berkompromi dalam pertempuran dengan Yin Lingji? Namun, sore itu, pengumuman di pintu perusahaan Jinzun mengejutkan semua orang. Isi pengumuman umumnya Jinzun tidak beroperasi dengan baik, diumumkan secara resmi akan ditutup, dan tempat di mana Jinzun berada akan dipindahkan. Meski jumlah kata dalam pengumuman ini tidak banyak, namun maknanya sudah sangat jelas. Jinzun, yang dulunya adalah saudara laki-laki pertama dari klub malam di kota Haixia, benar-benar jatuh di kaki Stephen Lin kali ini, dan itu telah menjadi masa lalu. Waktu itu seperti air, hari-hari berlalu dalam sekejap mata. Hari ini adalah hari Sabtu dan awal bulan baru. Waner, kamu tinggal di rumah Bibi Songmu beberapa hari ini. Dia akan mengantarmu ke dan dari sekolah setiap hari.
Kami akan kembali dalam beberapa hari. Stephen Lin mendesak kepala Lin Waner. Ini Sister Song, kata Song Shiking dengan tidak puas. Yah, begitu, Paman. Lin Waner mengangguk. Shiking, siapkan beberapa pena dan kertas lagi untuk Waner. Dia sangat mudah dibawa. Selain makan dan tidur, dia juga menggambar, kata Yao Jing. Aku tahu, aku melihat kalian berdua semakin seperti orang tua Waner sekarang, jadi aku harus datang ke rumahku selama beberapa hari dan memberitahuku bahwa aku seorang gadis besar berusia 20-an, dan tidak mungkin untuk jaga aku. Itu tidak baik untuk anak berusia 5 tahun, kamu bisa yakin. Song Shiking melambaikan tangannya. Stephen Lin dan Yao Jing saling berpandangan, lalu tersenyum diam-diam. Masih ada perbedaan besar antara memiliki satu anak dan tidak memiliki satu. Lin Waner telah tinggal di rumah mereka beberapa hari ini dan telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Mereka tidak menikah, tetapi mereka merawat anak-anak yang melakukannya bukan milik mereka seperti sepasang suami istri. Perasaan ini sangat aneh dan sangat menarik. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Waner, Stephen Lin dan Yao Jing pergi ke perusahaan, dan setelah menjelaskan beberapa hal, keduanya berganti ke kendaraan komersial dan pergi ke kediaman Zhou Yanqiu dan Yao Jianyong. Mereka pergi bersama stasiun kereta cepat kota Selat. Awalnya, menurut niat Zhou Yanqiu, keluarga itu menemukan mobil mewah dan langsung menuju ke kota Rongjin, yang nyaman dan lama, tetapi karena jalan bebas hambatan dari kota Haixia ke kota Rongjin sedang dibangun kembali untuk menghindari kemacetan lalu lintas di jalan lain. Akhirnya diputuskan Stephen Lin memutuskan untuk naik kereta berkecepatan tinggi ke kota Rongjin. Ini kursi bisnis. Zhou Yanqiu berjalan ke kursi bisnis dan melihat sekeliling dengan mata bersinar. Terima kasih telah mengetahui nasibmu, kata Yao Jianyong sambil tersenyum. Kursi-kursi bisnis besar dan ada beberapa orang. Itu sangat cocok untuk saya. Anda mengatakan bahwa Anda telah berada di kursi bisnis untuk sebagian besar hidup Anda, dan Anda tidak pernah membiarkan saya duduk di kursi bisnis atau yang pertama. Kelas di pesawat. Kamu mengatakan bahwa kamu layak untukku. Apa? Zhou Yanqiu berkata kepada Yao Jianyong. Aku tidak punya uang. Yao Jianyong menggaruk kepalanya dengan canggung. Ibu dan ayah, duduklah, kereta akan mulai sebentar lagi, kata Yao Jing. Baru saat itulah Zhou Yanqiu dan Yao Jianyong berhenti berbicara dan duduk. Zhou Yanqiu mengangkat telepon dan mulai mengambil selfie, sementara Yao Jianyong menonton berita. Stephen Lin duduk di dekat jendela, melihat keluar jendela sedikit linglung. Yao Jing duduk di sampingnya, mengambil laptop dan mulai bekerja. Ini adalah bagaimana tamasya kelompok pertama keluarga dimulai. Kecepatan rel kecepatan tinggi sangat cepat, hanya membutuhkan waktu 50 menit dari kota Haixia ke kota Rongjin. Ada 3 kota di tengah, salah satunya adalah kota Tianlu. 20 menit kemudian, kereta berkecepatan tinggi berhenti di stasiun kota Tianlu. Stephen Lin menemukan sekelompok orang berdiri di luar jendela. Sekelompok orang memegang ponsel dan tidak tahu apa yang mereka ambil. Mereka tampak sangat bersemangat. Dengan keras, pintu mobil terbuka, dan setelah itu, sekelompok orang masuk dari pintu. Stephen Lin dengan jelas mendengar suara orang-orang itu. Luming, aku mencintaimu. Suami Luming, lihat ini. Dia menatapku, wuho. Luming, kamu sangat tampan. Stephen Lin mungkin mengerti ketika dia mendengar teriakan ini apa adalah orang-orang lakukan. Yao Jing ada di kantor dan terganggu oleh suara itu, dia melihat ke belakang dan menemukan bahwa itu adalah sekelompok besar orang, dan dia mengerutkan kening. Ada sekitar selusin orang dalam kelompok itu. Di depan mereka ada seorang pria yang berpakaian sangat modis. Pria ini mengenakan topeng, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dia memiliki rambut pengkhianat di kepalanya. Itu dikatakan sebagai gaya rambut paling populer saat ini. Pria itu berjalan ke mobil bisnis dan berjalan menuju Stephen Lin.
Ada dua orang di kiri dan kanannya, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu sangat kuat dan tampak seperti pengawal. Wanita itu masih memiliki beberapa koper di tangannya. Jangan ikuti saya, menyingkir, jangan ambil gambar. Sambil menarik koper, wanita itu menggunakan tangannya untuk menghadapi orang-orang yang berteriak di sekitarnya, mencegah mereka mendekati pria bertopeng yang berjalan di depan. Pada saat ini, koper di tangan wanita itu tiba-tiba mengenai laptop di pangkuan Yao Jing, dan laptop itu jatuh langsung ke tanah. Wanita itu sepertinya tidak memperhatikan, dan terus berjalan maju dengan pria bertopeng. Yao Jing tidak mengatakan apa-apa, membungkuk dan mengambil laptopnya dari tanah. Pada saat ini, pramugari dan marshal bergegas dan mengusir mereka yang tampak gila keluar dari mobil bisnis. Pria bertopeng duduk di barisan depan Stephen Lin dan yang lainnya, sementara wanita lain duduk di sebelah pria bertopeng. Adapun pria yang tampak seperti pengawal, dia duduk di belakang Zhou Yanqiu dan yang lainnya. Sedikit kedamaian akhirnya dipulihkan di mobil bisnis. Stephen Lin mengulurkan tangannya dan menepuk wanita yang baru saja duduk di depannya. Tidak ada foto, tidak ada foto grup. Wanita itu menoleh dengan tidak sabar dan berkata, "Kamu baru saja menyentuh komputer istriku," kata Stephen Lin. Wanita itu tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat Yao Jing di sebelah Stephen Lin. Melihat ini, wanita itu hanya bisa merintih dalam hatinya. Kecantikan Yao Jing, bahkan wanita seperti dia, akan terkejut pada pandangan pertama. "Oh, aku tidak sengaja, maafkan aku." Wanita itu menjadi tenang dan berkata dengan santai. "Maafkan aku," dengan serius. Stephen Lin menekankan lagi. "Kamu bilang kamu tulus, kan? Kamu tidak akan menjadi paparazi, kan? Apakah kamu datang ke sini dengan sengaja?" Wanita itu memandang Stephen Lin dengan marah dan berkata, "Stephen, tidak apa-apa." Yao Jing mengulurkan tangan dan menepuk kaki Stephen Lin. "Serius, minta maaf," kata Stephen Lin dengan cemberut. "Acai," panggil wanita itu dengan suara berat. Pria kuat yang duduk di depan Zhou Yanqiu segera berdiri. Pada saat ini, pria bertopeng yang duduk di depan Yao Jing berdiri, melepas topeng di wajahnya, berbalik dan berkata kepada Yao Jing, "Maaf, Nona, ini, asisten saya tidak sengaja menyentuh Anda. Komputer saya minta maaf kepada Anda di sini." Petik 2. Yao Jing melirik pihak lain dan menemukan bahwa pihak lain sangat tampan, dan dia juga memakai riasan, lapisan bedak di wajahnya, dan lipstik di bibirnya. Ini terlihat sangat mirip dengan Xiao Xianru saat ini, tetapi Yao Jing sedikit buta terhadap Xiao Xianru, jadi dia tidak tahu apakah orang di depannya adalah bintang Xiao Xianru. Dan sejujurnya, Yao Jing merasa suaminya Stephen Lin lebih tampan dari pria ini. "Tidak apa-apa." Yao Jing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Penampilannya ini membuat pria bertopeng itu sedikit terkejut. Dia benar-benar memperhatikan Yao Jing ketika dia muncul, dan dia juga terpana oleh kecantikan Yao Jing. Sekarang asistennya bertentangan dengan Stephen Lin, dia melepas topengnya dan meminta maaf, untuk membiarkan pihak lain merintih di dalam hatinya setelah mengetahui identitasnya, tetapi Yao Jing tidak menanggapi sama sekali. Tidakkah dia tahu bahwa yang berdiri di depannya adalah Lu Ming, artis idola paling populer saat ini? Pria bertopeng Lu Ming mengerutkan kening. Di matanya, tidak ada yang tidak mengenalnya. Oleh karena itu, ketidakpedulian Yao Jing hanya bisa berarti bahwa dia menyamar dan dengan sengaja berpura-pura acuh tak acuh. Semakin disamarkan, semakin mewakili gejolak batin. Memikirkan hal ini, Lu Ming tersenyum sedikit dan berkata, "Untuk menyampaikan permintaan maafku, aku dengan tulus mengundangmu untuk menghadiri konser soloku besok." Petik 2. Yao Jing sedikit mengernyit, baru saja akan mengatakan bahwa dia tidak punya waktu, dan pada saat ini, di sampingnya Zhou Yanqiu berlari mendekat. "Kamu Lu Ming, kan?" "Ya Tuhan, ini sebenarnya Lu Ming. Kamu terlihat sangat baik," kata Zhou Yanqiu dengan wajah penuh kejutan.
Mendengar lenekan yang sudah dikenalnya, Lu Ming semakin tersenyum. Begitulah reaksi yang seharusnya terjadi. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.